Ada 3 hal yang menyebabkan kita dicabutnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu? Tapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, teman-teman bisa like, follow, dan share jika video ini bermanfaat. Yang pertama, orang yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena takwa ini merupakan kunci dari keberkahan, kesuksesan, dan juga kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka di dunia ataupun di akhirat, di langit ataupun di bumi. Maka dengan takwa ini mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Yang kedua, orang yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu telah mengingatkan kepada kita bahwasannya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan amal, pekerjaan yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Jika kita niat karena Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dari setiap aktivitas dan kegiatan kita. Akan tetapi jika kita niat selain Allah, maka keberkahan itu hilang. Keberkahan itu tidak ada menghinggapi seorang hamba. Maka usahakan niat kita ikhlas dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan kita. Yang ketiga, orang yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusannya, dalam setiap kegiatannya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad, dikatakan anna Nabiyya SAW kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Riwayatil ukhra fahuwa aqta. Barang siapa setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut terputus dari berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan teman-teman ketika kita melakukan aktivitas, jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau pergi ke kantor bismillah, naik kendaraan bismillah. Dalam aktivitas kita, segala tindak tanduk kehidupan kita, jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keberkahan menghinggapi kita. Wallahu a'lam bishawab.